Selamat mendengarkan podcast ini. Kita akan bersama-sama belajar mengenai Allah yang sempurna. Setelah belajar hakikat Allah ini, nanti ada tema lain yang masih menyangkut Allah. Dan tema ini luar biasa, saudara. Mari kita belajar. Kalau kita mau membahas mengenai hakikat Allah, yaitu kesempurnaannya, sebenarnya apa yang hendak kita gali? Apa yang hendak kita pelajari, saudara? Saudara, kesempurnaan Allah berbicara mengenai keberadaannya yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dalam kesempurnaannya tidak ada pertimbangan, keputusan dan segala tindakannya yang meleset setitik pun dari asas keadilan dan kebenaran. Ini yang penting yang kita akan melihat, bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa Tuhan tidak pernah keliru atas setiap keputusan, pertimbangan, dan segala tindakannya. Jadi kesempurnaan Allah menunjuk bahwa Ia adalah pribadi yang tidak bisa dipersalahkan. Nah, untuk ini saudara, walaupun Allah adalah Allah yang memiliki kedaulatan mutlak dan kekuasaan yang tidak terbatas, tetapi Allah memposisikan diri sebagai pribadi yang adil dan benar, bukan hanya kepada makhluk ciptaannya, tapi juga kepada diri sendiri. Dan ini harus kita mengerti, sebab makhluk ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia, itu memiliki roh dari Allah. Dan tentu juga memiliki kecerdasan, hikmat, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Yang batasnya pun belum terukur. Tentu kalau dibandingkan dengan Bapaknya, Allah semesta alam, kebijaksanaan manusia tentu jauh lebih kecil. Tapi saudaraku, kecerdasan manusia, kebijakan manusia itu tentu juga luar biasa karena anak-anak Allah. Jadi tidak berlebihan kalau Allah memposisikan diri sebagai pribadi yang adil dan benar juga terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, segala keputusan yang diambil oleh Allah, bila diteropong dengan keadilan yang diajarkan Allah kepada manusia, ia pun tidak bisa dipersalahkan. Jadi kalau tindakan Allah diteropong dengan keadilan yang diajarkan Allah kepada manusia, ia pun tidak bisa dipersalahkan. Nah, dalam satu pernyataannya di Injil Yohanes, kita membaca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mari, Yohanes 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, saudara. Demikian firman Tuhan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah syah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Oke, cukup. Dalam pernyataannya ini Tuhan Yesus mengatakan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia, Bapa di surga, yang mengutus aku. Dan di dalam Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memang tidak menghakimi sekarang. Maksudnya pada waktu Ia berbicara. Aku tidak menghakimi seorang pun waktu itu. Jangan saudara ini salah mengerti. Jangan kemudian ayat ini dikenakan atau dipahami sebagai bahwa Tuhan Yesus bukan hakim. Kan konyol, saudara. Kan konyol. Aku tidak menghakimi seorang pun. Tuh,
Dia bukan hakim. Kan begitu. Nah ini harus saya bedah dulu supaya jangan salah persepsi, saudara. Ketika Tuhan mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun, itu sekarang atau pada waktu ia berbicara. Maka kata yang digunakan dalam ayat ini untuk menghakimi itu krinete. Keterangan waktunya adalah present aktif indikatif dari akar kata krino, artinya waktu yang sedang berlangsung. Sekarang aku tidak menghakimi kamu. Tetapi ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, nah itu kata menghakimi yang kedua bukan krinete. Krino, yaitu yang memiliki keterangan waktu subjunctif present aktif. Bukan menunjuk waktu saat ia berbicara, tetapi subjunctif itu maksudnya adalah kata kerja untuk menunjukkan potensi untuk dilakukan. Hebat ya bahasa Yunani ya. Ada satu kata yang kalau diucapkan tidak dilakukan saat itu, tapi potensi bisa terjadi. Subjunctif. Saya juga sebenarnya tidak menduga gitu, saudara. Dengan saya mempersiapkan pelajaran-pelajaran seperti ini, jadi saya belajar lagi. Dan hal-hal yang tidak pernah saya belajar sebelumnya, jadi saya temukan. Jadi kata yang pertama krinete, kata kedua krino. Nah kata krino ini sebenarnya memiliki keterangan waktu subjunctif present aktif. Kalau present aktif indikatif itu artinya sedang berlangsung. Kalau subjunctif itu menunjuk potensi untuk dilakukan. Bukan pada waktu itu. Nah dengan penjelasan ini terdapat penegasan bahwa selama Tuhan Yesus di dunia sedang mengerjakan tugas kemesiasannya, belum menghakimi, tetapi ia adalah hakim yang berhak atau berpotensi menghakimi suatu saat nanti. Oke, saudara mengerti itu? Oke, jadi yang pertama present aktif indikatif, yang kedua subjunctif, ya, subjunctif present aktif. Nah sebenarnya Anda tidak perlu belajar ini rumit ya saudara. Kalau dalam bahasa Inggris tidak ada. Tidak ada kata subjunctif ini, tidak ada. Kalau present aktif itu seperti present tense, sedang berlangsung. Ya. Sedangkan subjunctif itu bicara mengenai kemungkinan atau potensi untuk dilakukan. Di dalam pernyataan ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya dan Bapa di surga pun dalam penghakiman menggunakan asas-asas keadilan dan hukum yang diajarkan kepada manusia. Dengan demikian kita memperoleh kesimpulan bahwa tindakan Allah dalam segala hal yang menyangkut urusan dengan manusia telah dipetakan dalam hukum-hukum yang diberikan kepada manusia. Kalimat ini penting, Ustaz. Dalam segala hal yang menyangkut urusan dengan manusia telah dipetakan dalam hukum-hukum yang diberikan kepada manusia. Jadi kalau Allah bertindak, itu pasti sinkron dengan hukum-hukum yang telah dipetakan Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi Allah tidak punya hukum lain. Hukum itulah ya, yang sejajar atau sama. Keadilan Allah yang diajarkan kepada manusia adalah keadilan yang juga dikenakan dalam diri Allah Bapa sendiri. Jika tidak demikian, berarti Allah dualistis, tidak konsisten, dan tidak fair. Ada hukum yang berlangsung dan diberlakukan kepada manusia, tapi ada hukum yang itu hanya berlangsung bagi Allah. Tidak bisa. Dalam urusan dengan manusia, tindakan-tindakan Allah telah dipetakan dalam hukum-hukum yang diberikan kepada manusia. Makanya Tuhan Yesus sampai menunjukkan bahwa cara menghakiminya supaya sah berdua. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Kalau Tuhan tidak peduli, tidak usah sampaikan. Aku mau menghakimi titik. Mau sendiri, mau berdua, mau bertiga. Masa bodoh. Tapi Tuhan mengatakan, seperti kamu sah kalau dua. Aku juga dua. Tapi ini baru satu dari sekian penjelasan yang akan mencerahi pikiran saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi keadilan Allah yang diajarkan kepada manusia adalah keadilan yang juga dikenakan Allah dalam dirinya sendiri. Jika tidak demikian berarti Allah dualistis, tidak konsisten dan tidak fair.
Allah tidak mungkin dualisme dalam menerapkan hukumnya. Seakan-akan ada hukum yang diberlakukan kepada manusia, tetapi juga ada hukum lain yang hanya diberlakukan pada diri Allah sendiri. Allah adalah sumber kebenaran dan hukum. Amin. Tidak ada hukum dari sumber lain. Allah sumber hukum, Allah sumber kebenaran. Ia menerapkan hukum dengan integritas yang sempurna di semua wilayah kehidupan, termasuk pada dirinya sendiri, secara konsisten. Jika tidak demikian, ia bukan Allah yang sempurna. Ayo, kita buktikan Allah sempurna enggak? Maka hukum-hukum yang diberlakukan kepada manusia, juga Allah berlakukan untuk dirinya sendiri. Tadi kan ada penjelasan di depan, segala keputusan yang diambil Allah bila diteropong dengan keadilan yang diajarkan Allah kepada manusia, ia pun tidak bisa dipersalahkan. Gimana kalau Allah begini? Masa bodoh lu mau salahin gua atau enggak, suka-suka gua dong. Itu bukan watak Allah. Ngerti enggak? Konyol loh. Betul? Konyol dong kalau Allah begitu, konyol. Kalau Allah demikian, itu Allah yang konyol. Bukan demikian, itu Allah yang konyol. Anda percaya enggak? Teologi ini penting sekali. Ini bukan yang sederhana loh apa yang saya jelaskan ini. Karena ini menjadi perdebatan ratusan tahun di dalam gereja. Dan menurut saya belum pernah baca buku seperti ini. Adalah tindakan ketidakadilan dan merupakan sikap sewenang-wenang, bahkan bisa dipandang sebagai suatu kejahatan bila keadilan yang diajarkan Allah kepada manusia tidak dikenakan pada dirinya sendiri. Suka-suka Tuhan dong Pak. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia tidak suka-suka sendiri. Itu masalahnya. Nah, kita kan terus belajar. Kalau di Roma 3 ayat yang keempat, Anda baca supaya jelas. Demikian firman Tuhan. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dan semua manusia berbohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat ini muncul kan? Ayat ini muncul. Ini juga sebenarnya dikutip dalam Perjanjian Lama. Ayat ini muncul, kenapa? Allah membuka diri untuk dinilai. Kalau enggak perlu ditulis begini. Pakai. Betul, saudara? Halo? Kalau enggak perlu, enggak ditulis. Nanti kalau di Perjanjian Lama kan banyak itu perkataan Tuhan. Aku sudah sabar, tapi kamu tidak ngerti sih hukum. Artinya tindakan Allah punya alasan kenapa dia bertindak begitu. Ujilah aku. Tuh. Itu menunjukkan bahwa Allah pun terbuka untuk dinilai atau dalam tanda kutip dihakimi. Jika ia tidak mengenakan keadilan yang diajarkan kepada manusia, Allah bisa dipersalahkan dan ia tidak bisa dikatakan sempurna. Bagaimana aku lihat engkau sempurna? Engkau pakai hukum lain. Kalau mekanismenya kita tahu, orang punya mekanisme yang sama, kita bisa teropong kan? Karena mekanismenya sama. Kalau mekanismenya beda, tidak bisa diteropong. Dan bagaimana kita bisa mengatakan dia sempurna? Ini kebenaran ini bernilai luar biasa. Ya, saya bilang luar biasa itu betul-betul saudaraku. Ini nanti sangkut pautnya kepada predestinasi. Sangkut pautnya kepada Allah menentukan orang selamat atau binasa. Gitu saudara. Berkenaan dengan masalah utama dan terbesar dalam kehidupan ini, yaitu keselamatan. Berkenaan dengan masalah keselamatan. Kalau Allah dipahami sebagai Allah yang menentukan sebagian manusia untuk selamat, konsekuensi logisnya sebagian yang lain menjadi binasa. Kalau orang berkelit, tidak bisa. Itu keputusan. Jadi Allah menentukan orang selamat, yang lain keputusannya sendiri. Tidak bisa juga. Nah, aku pilih yang dipilih. Amin. Kamu tidak dipilih, kamu ambil keputusan. Dan ternyata kamu ambil keputusan yang salah, masuk neraka. Loh, kenapa aku nggak termasuk yang dipilih? Tapi yang lebih konyol lagi, jujurnya ya, kalau Allah menentukan sebagian manusia untuk selamat,
konsekuensi logisnya sebagian yang lain menjadi binasa. Ini berarti bagi yang binasa tidak akan dapat bersyukur atas keputusan Allah yang mencelakainya. Nah kalau cuma sakit 3 bulan, 3 minggu tidak apa-apa, 100 tahun nggak apa-apa, selama-lamanya di neraka gimana? Keputusan dan tindakan Allah itu bagi yang binasa adalah sebuah kejahatan dan ketidakadilan. Masa bodoh? Allah nggak begitu. Oke, kita belajar terus. Kalau Allah harus memberi jawaban sebagai alasan mengapa ada sebagian manusia ditentukan untuk binasa, maka Allah harus memberi jawaban yang adil. Kenapa? Oh, itu kedaulatanku. Itu tidak kau ajarkan padaku, Tuhan. Kalau kita orang tua saja punya kedaulatan, tapi orang tua punya pertimbangan. Nggak bisa begini. Ini makan pagi ya, yang ini anakku yang 2 ini. Yang itu nggak makan pagi. Alasannya, suka-suka saya. Manusia saja tidak punya pertimbangan begitu. Jadi keadilan yang Tuhan ajarkan bukanlah keadilan yang Allah tunjukkan, bukan keadaan yang diajarkan kepada kita. Aku tidak bisa berkata engkau sempurna, Bapak. Karena engkau suka-suka sendiri. Engkau punya hukum sendiri. Hanya orang yang tidak sehat pikirannya yang berkata bahwa hal itu tergantung suka-suka Allah. Dalam kedaulatannya Allah bisa bertindak tanpa harus memberi pertanggungjawab kepada siapapun. Oke, satu pihak benar, Allah tidak perlu memberi pertanggungjawaban kepada siapapun, betul. Tetapi yang memberi pertanggungjawaban kepada dirinya sendiri. Allah tidak akan bisa menyangkal prinsip asas keadilan dalam dirinya. Kalau kita memperhatikan teks dalam Perjanjian Lama, terdapat fakta Allah membuka dirinya untuk dinilai, diuji atau semacam memberi pertanggungjawab atas tindakannya. Ternyata segala tindakan Allah benar adanya, sebab Ia adalah Allah yang sempurna. Dan nanti di bawah ada implikasi kalau Allah berkata kamu harus seperti Bapak di surga, artinya begini. Akhirnya kita diajar nggak takut siapapun, kita takut pada diri sendiri. Ketika kebenaran itu menyatu dengan kita. Ketika kita berkata hidupku bukan aku lagi, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri. Kalau sudah begitu sulit untuk berbuat salah. Anda mengerti? Aduh, masih nggak ngerti yang ini nih. Kalau Allah konsisten dengan dirinya, Allah berperkara dengan dirinya sendiri, dan Allah itu adil, kudus, benar, kita pun nanti harus memiliki kepribadian seperti itu. Sehingga kalau kita benar, itu bukan karena orang lain, bukan karena hukum. Karena kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Di mana Tuhan kebenarannya menyatu dalam diri kita. Kalau kita berkata Allah adil, keadilan macam apa yang dimiliki Allah? Itu keadilan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kalau anak ini rajin bekerja, ya kamu dapat lebih banyak. Kalau nggak rajin bekerja, nggak banyak. Yang belajarnya rajin, nilainya bagus. Yang nggak belajar rajin, nilainya jelek. Itu keadilan bukan? Nggak bisa begini, suka-suka saya. Dia rajin nggak rajin, aku pilih. Yang itu tidak. Itu bukan keadilan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ngerti maksudnya? Oke. Kenapa sih Pak Eras ngotot banget ke situ? Karena di dunia ini banyak gereja-gereja yang sudah permanen ratusan tahun meyakini bahwa Allah memilih orang selamat dan memilih orang yang tidak selamat. Artinya memilih orang yang selamat, konsekuensi logisnya ada yang dikorbankan, tidak selamat. Oh, itu nggak dikorbankan Pak, memang dia tidak selamat. Kenapa nggak selamat? Itu keputusannya sendiri. Tuh, kalau debat biasanya jawabannya begitu. Saya nggak mau debat, capek deh. You belajar Friday Bible Teaching, you belajar dulu. Dan ini pasti you belum pernah belajar. Dan kalau orang Kristen, ini kelompoknya besar banget nih, saudara. Permanen established gereja-gerejanya. Sudah bicara mengenai Allah yang berdaulat, suka-suka Allah. Rasanya mereka menghormati Tuhan. Padahal menurut saya itu justru pembunuhan karakter. Character assassination. Artinya merusak citra Allah. Sebab Allah tidak berkepribadian begitu. Oke. Jika Allah bertindak semenang-menang di luar asas keadilan yang dia sendiri ajarkan.
maka ia tidak bisa diteladani. Nah, Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapak. Nah, Bapak suka-suka sendiri, gimana saya mau belajar keteladanannya? Segala sesuatu harus ada koridor hukum. Apalagi bagi Allah yang adalah sumber segala hukum dan kebenaran. Nah, hukum dan kebenaran bersumber dari Dia, bukan? Amin. Kebenaran dan keadaan bersumber dari Allah. Pasti Dia bertindak sesuai dengan keadilan dan kebenaran yang bersumber pada dirinya. Tidak mungkin begini, aku beri kamu keadilan ya, hukum ya, tapi kalau aku punya hukum sendiri. Bagaimana aku mengenali engkau, Bapak? Lagi pula kita ini anak-anak Allah. Roh yang ada pada kita, roh dari Allah. Yang tadi saya katakan, luar biasa kita ini. Karena kita punya hikmat, kecerdasan yang bisa tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, nanti di langit baru bumi baru kita belajar mengenai kecerdasan, hikmat Allah. Nggak mungkin dong ada hukum lain. Atau nanti Tuhan bilang begini, dulu hukum yang dulu cuma sementara doang. Waktu kita di langit baru bumi baru, sekarang hukumnya ya udah baru. Nggak mungkin. Allah tidak mungkin dualisme, tidak mungkin tidak konsisten, tidak mungkin tidak fair. Saya ulangi ya, kenapa saya ngotot di sini? Karena sebagian besar orang Kristen di dunia ini, khususnya gereja-gereja yang sudah berumur ratusan tahun, yakin bahwa Allah menentukan orang selamat. Allah menentukan orang selamat. Dan itu yang saya mau luruskan. Nah begitu. Biasanya orang nanti akan tanya saya begini, Tuhan tahu nggak manusia siapa yang selamat, siapa yang tidak? Tahu. Iya, Allah menentukan. Enggak. Jangan menghubungkan kemahatauan Tuhan dengan langkah hidupmu hari ini. Enggak bisa nyambung. Kau manusia, kau bukan Allah. Soal kemahatauan itu di luar pengertian kita. Tapi soal keadilan kita bisa ngerti. Kita teruskan. Segala sesuatu harus ada koridornya ya. Koridor hukumnya. Apalagi bagi Tuhan yang adalah sumber segala hukum dan kebenaran. Penggambaran Allah seperti di atas tersebut bisa merupakan pembunuhan karakter bagi Allah. Pengajaran yang merusak citra Allah. Sebab Allah tidak berkepribadian seperti itu. Kalau dalam kedaulatannya Allah memberi kehendak bebas kepada manusia untuk menentukan pilihannya sendiri, berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk menuai apa yang ditaburnya. Dalam hal ini setiap individu akan berhadapan dengan hukum keadilan. Hukum keadilan yang diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk ciptaan maupun bagi diri Allah sendiri sebagai sumber hukum itu. Dalam penghakiman nanti mereka tidak bisa mempersalahkan siapapun tatkala harus menelan kenyataan hidup akibat perbuatannya. Kenyataan hidup akibat perbuatannya, artinya kenyataan di kekekalan nanti. Bagaimanapun Allah bersih dalam penghakimannya, ia tidak bisa dipersalahkan sebab setiap orang harus menuai apa yang ditaburnya. Kan Tuhan Yesus berkata begini, nanti tanggunganmu lebih berat dari Sodom. Kok begitu? Mereka gak lihat apa yang kamu lihat. Kamu lihat, kamu mendengar apa yang kuajarkan, tapi kamu tidak bertobat. Berat. Tuhan kan memberikan alasan kenapa kamu lebih berat. Nggak begini, lu lebih berat. Kenapa? Suka-suka gua. Harus ada reasonnya. Nah di sini Tuhan itu Tuhan yang membuka diri untuk dinilai. Penghakimanku benar karena berdua loh. Dan menurut Tauratmu benar kan? Jadi Allah memiliki landasan untuk bertindak. Di dalam diri Allah tidak ada kejahatan sama sekali. Atau sesuatu yang mengancam yang dapat mendatangkan bencana bagi siapapun. Tidak ada. Ia bukan Allah seperti dewa yang diyakini bisa ambivalent. Ambivalent artinya bisa berbuat baik tapi juga bisa mendatangkan bencana atau bertindak jahat. Ada kan agama-agama di dunia yang punya dewa, ini dewa baik, ini dewa jahat. Dua-duanya disembah. Dibesajen. Itu ambivalent. Atau dewa yang bisa jahat kalau sesajennya nggak cukup, gitu loh. Ambivalent. Kalau Allah tidak bisa berbuat jahat. Kalau sampai kamu dihukum bukan karena Allah marah,
Tanpa alasan karena kamu melakukan tindakan yang salah sehingga kamu harus dihukum. Dan tentu Allah sebagai hakim bertindak. Tapi tindakannya memiliki landasan atau dasar atau alasan. Harus ada. Di situ kita menemukan kesempurnaan Tuhan, saudara. Kalau Allah menentukan sekelompok orang untuk tidak menerima keselamatan, maka bagi yang tidak selamat, Allah Bapa seperti Allah agama-agama suku yang bisa mencelakai umat. Engkau tidak menjagai aku, Bapak. Aku menjagai, cuman kamu nggak mau dijagai. Loh, kalau dia memang gua selamatin. Nggak sehat otakmu. Kalau kau mikir begitu. Kalau Allah kau pandang begitu, nggak sehat. Tapi, saudara, banyak teolog-teolog besar yang lebih suka mengatakan Allah menentukan orang selamat. Sedangkan tidak tegas untuk menunjukkan konsekuensi logisnya bahwa yang tidak ditentukan selamat pasti binasa. Tapi nggak menyebut. Saudara, kita kalau di rumah ada tetangga kebakaran, rumah tetangga nih, bukan rumah kita, bukan rumah saudara, rumah tetangga. Tetangga yang jahat aja, kita nolong nggak? Apalagi Allah lihat orang mau binasa. Ya terserah situ. Lagi ini saya jagain. Saya punya Allah begitu. Kecuali dua-duanya diberi kehendak bebas. Dan you boleh menentukan. You mau taat atau tidak taat. Allah tidak bisa dipersalahkan. Allah bukan Allah ambivalen. Allah tidak jahat. Pak, kalau Allah tidak jahat, Allah jangan taruh pohon di tengah taman. Oh, aku mau jelasin dulu. Apa itu pohon di tengah taman? Panjang lagi nih bro. Sebab beberapa hari ini saya nulis khusus mengenai mitos pohon kehidupan. Dan mitos pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, mitos itu kan pengertian saudara dan pengertian umum adalah cerita yang tidak faktual. Ya kan? Yang tidak nyata, yang dikarang semacam dongeng. Biasanya kalau mendengar kata mitos, asumsi orang itu dongeng yang berunsur tidak logik, mistis, dan okultistis, berbau okultisme. Ya. Itu muncul dari agama-agama suku yang tidak berlogika sehat. Kan gitu. Tetapi Anda harus tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada mitos, bukan dalam arti itu. Mitos artinya cara menjelaskan suatu kebenaran tidak apa adanya, disebabkan faktor si penerima tidak mampu mengerti atau faktor-faktor lain. Misalnya kalau anak tanya, Mami, Dedek dari mana? Gimana jawab saudara? Dari rumah sakit, dibawa burung terbang, dikirim Tuhan. Itu mitos sebenarnya. Maksudnya mitos di sini adalah cara menjelaskan tidak apa adanya, demi supaya makna dari kebenaran itu tidak kurang, tidak lenyap. Nah, Tuhan menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Nah, kalau tanya lagi tadi, kenapa Tuhan taruh pohon di tengah taman? Saya jelaskan dulu pohon itu apa. Makanya kalau orang sampai tidak mau belajar tekun, nggak bisa pinter. Kalau Tuhan nggak jahat, kenapa taruh pohon di tengah taman? Saya bisa jawab dengan cepat begini. Allah memberi kehendak bebas. Dan untuk menunjukkan kehendak bebasnya itu Allah menaruh pohon, titik. Tapi itu sebenarnya belum menjawab secara tuntas. You harus belajar apa itu pohon kehidupan. Atau apa itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Saya bisa jelaskan. Perlu 1 sesi, 2 sesi lagi. Allah bukan Allah yang ambivalen. Yang tidak punya kejahatan. Ditanya nih, tapi kenapa manusia masuk neraka? Kalau nggak jahat, coba gimana jawabnya? Tapi saya bisa jawab. Saya bisa menjawab. Saya tanya dulu ini. Kamu pilih jadi monyet atau manusia? Pilih ya, jadi tikus jadi manusia. Gitu kan? Manusia itu agung sekali. Tapi keagungannya mengandung risiko. Dan risiko itu bisa dihilangkan dengan ketaatan. Dengan keseriusan mengikut Tuhan. Itu tanggung jawab saya. Memberitahukan kepada saudara. Hargailah hidupmu. Pilihlah keselamatan. Saudara, kalau ada kebakaran. Warnanya 2 masih dalam. Ibunya
berluka, bisa menyeret-nyeret badannya, dipeluk suaminya. Gimana anak kita? Masih di dalam. Wah, suaminya ambil jebret, satu dibawa keluar. Udah mam, terus mau mati nih, karena menghirup napas kan, napas ini asap. Selamat mam, masih ke dalam satu. Aku nggak sanggup, tapi dipaksa masuk. Rupanya anaknya sudah berdiri, udah mau keluar. Kenapa? Untung waktu TK, itu masih kecil, masih TK, kedatangan madam kebakaran. Datang ke TK itu nunjukin gimana cara penyelamatan. Jadi kalau kebakaran kamu harus merangkak. Nah, anak ini merangkak. Bapaknya dalam ketidaksanggupannya masuk, ada merangkak keluar. Dan mulai berdiri ketika sudah nggak ada asap. Dibawa lari. Rumahnya habis. Dia melihat. Tapi saudara, rumah itu nggak ada artinya ketika dua anaknya selamat. Saya ngomong gini, Anda ngerti nggak maksudnya? Saudara kehilangan dunia ini nggak ada apa-apanya, asal Anda selamat. Tapi orang itu nggak ngerti. Kalau sampai binasa, itu bukan salahnya Tuhan. Tuhan tidak jahat. Dia memberi peluang sebesar-besarnya supaya tidak ada yang binasa. Kalau sampai binasa, Anda memilih binasa. Nah sekarang kalau gereja yang diajarkan lega, punya rumah, lega, ordernya cool, tendernya cool, lega, fisiknya sehat, ya capek saudara. Nggak ngerti kebenaran-kebenaran seperti ini, betul nggak? Saya teruskan. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah agar kita sempurna seperti Bapa di surga, Matius 5:48, Ia mendahului dengan penjelasan mengenai berkat Allah yang merata dan adil, yang diberikan kepada semua bangsa. Tuhan Yesus menyatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sini kita menemukan bahwa Allah Bapa tidak diskriminasi. Ia bukan hanya memperhatikan orang Kristen, tapi juga manusia lain, termasuk orang-orang yang dianggap kafir karena tidak beragama. Gimana kalau Allah biarkan saja? Oh, biar rajin, tetap lu gak diberkati. Gak bisa. Allah gak adil. Tapi Pak, gimana dengan orang yang di Afrika? Betul? Dengan di Eropa. Nah, di sini Tuhan memberikan kepada setiap insan porsi. Yang diberi banyak dituntut, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Nah, itu prerogatif Tuhan. Lagi pula, jangan lupa, hidup bukan hanya di bumi ini. Allah Bapa pun memelihara mereka, bahkan burung-burung di udara, asalkan mereka bertanggung jawab atas hidup ini dengan bekerja keras. Kalau soal bangsa-bangsa tadi boleh saya kutip sedikit nggak? Boleh? Bukan saya orang Kristen loh, bukan saya orang Kristen. Bagaimanapun negara yang Tuhan Yesus dihormati lebih makmur. Kamu cari mayoritas orang yang percaya Tuhan Yesus, negaranya maju gak? Lebih aman nggak? Kafir. Orang Eropa kafir. Anda kalau ke Eropa, apalagi Denmark, Belgia, itu surga di bumi, tau gak? New Zealand, surga di bumi. Pemandangannya bagus, buahnya segar-segar, masyarakatnya aman, nyaris nggak ada penjahat. Kalau Amerika, sama, tapi banyak kejahatan di situ. Karena banyak yang kurang ajar terhadap Tuhan. Kristen, tapi Kristen yang kurang ajar. Gimana dengan Afrika? Itu ada unsur-urusan dengan HAM. Bukan hak asasi manusia, stand HAM. Sudah miskin, HIV-nya paling parah. Tidak mungkin nggak ada keadilan Allah itu, saudara. Tak mungkin. Di negara barat ya begitu hak asasi ditinggikan. Ini orang Kristen nih. Ada orang non-Kristen dianiaya. Itu ada orang non-Kristen bisa bangkit marah loh. Itu melanggar asasi. Ya walaupun tetap pada diskriminasi, nggak bisa, nggak, saudaraku sekalian, tetap. Tapi nggak seperti di negara-negara tertentu yang udah peduli ya asasi. Pokoknya di luar kelompokku itu tidak pantas hidup. Nah, gitu. Bisa diberkati? Nggak bisa.
Indonesia ini kurang kaya apa, saudara? Apa yang tidak ada di negeri ini? Kayu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ikan apa yang nggak ada di sini? Tambang apa yang nggak ada? Kenapa bisa begini? Apa karena Tuhan nggak memberkati? Ya mentalmu begitu. Ya Tuhan yang membuat jahat. Nah, jangan begitu. Ya. Oke. Saya ngomong begini bukan bela Tuhan. Memang Tuhan tidak punya salah. Jadi Allah Bapa pun melihara mereka. Bahkan burung-burung di udara. Asalkan bertanggung jawab. Burung-burung di udara, burung yang mencari makan ya saudaraku. Asal bekerja keras. Kalau providensia atau pemeliharaan Allah hanya dikhususkan bagi orang Kristen, betapa tidak adilnya. Semua manusia eksis di bumi juga bukan karena maunya sendiri. Allah yang mengizinkan mereka hadir di bumi sebagai Bapa segala roh. Maka Allah Bapa memberi pemeliharaan secara jasmani dengan adil. Jadi kalau ada orang percaya malas, maka ia pun tidak pantas untuk diberkati, saudaraku. Jadi kalau saudara melihat orang-orang yang rajin bekerja, entah dia orang kafir atau nggak kafir, tetap diberkati. Itu keadaan Allah. Tapi kalau bangsa Israel kan umat Allah Pak diberkati. Saudara tahu nggak sejarah bangsa itu? Itu bangsa paling menderita. Kalau orang Cina bisa mendiami negerinya 5.000 tahun, orang Israel cuma 700 tahun, itu pun juga termehek-mehek. Yang paling tragis sebelum berdirinya negara Israel 14 Mei 1948, dari tahun 1939 sampai tahun 1945, 7 tahun mereka menderita luar biasa. Tragis. Suntik mati, dimartilin kepalanya, dimasukkan gas. Ya, oleh Hitler, anti-Semit, anti bangsa Semit ini. 6 juta. Kalau sampai 6 juta yang mati, Anda bayangkan bukan 6.000 loh, 6 juta. 6 juta. Gila nggak itu? Itu bangsa paling menderita karena bandel. Aku sudah berkali-kali mencoba mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi kamu nggak ngerti sih. Maka aku serahkan kamu loh. Tuhan beri alasan. Kalau aku bertindak itu bukan karena nggak ada alasan. Oleh sebab itu kalau saudara sebagai umat pilihan Allah, ini tujuannya yang saya ngomong. Nggak dengar-dengar, nggak taat, malas bekerja, tetap melarat. Anda ceroboh hidup tetap melarat. Nggak bisa Anda. Nggak bisa digantikan doa, kelimpahan imani. Wah, itu orang nggak pakai akal sehat, saudaraku. Tapi orang Indonesia itu kan suka mistik-mistik. Itu yang laris. Waduh. Jadi Tuhan memberikan pemeliharaan jasmani dengan adil. Jadi kalau ada orang percaya malas, maka ia pun tidak pantas untuk diberkati. Demikian pula dalam hal penebusan dosa. Tuhan Yesus memikul dosa dunia berarti bukan hanya dosanya orang Kristen, tapi juga semua dosa manusia di bumi. Ini banyak orang nggak suka. Ini nggak suka. Orang-orang yang terutama percaya Allah menentukan siapa yang selamat. Kalimat ini dia nggak suka. Sebab ketika orang-orang atau manusia dilahirkan, mereka tidak mengetahui kenyataan bahwa mereka ada di bawah hukum dosa. Karena kesalahan nenek moyang, Adam dan Hawa. Tentu dalam asas keadilan mereka tidak pantas memikul tanggung jawab atas apa yang mereka tidak lakukan. Jika tidak demikian berarti Allah bersikap tidak adil. Dan itu pula berarti Allah bercacat alias tidak sempurna. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu semua orang dipikul dosanya. Nah pertanyaannya, apakah mereka masuk surga otomatis? Enggak. Maka baru bisa dihakimi. Adil. Tapi kan konsep orang selama ini, semua manusia berdosa karena Adam dan Hawa. Masuk neraka kabeh. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua dosa diselesaikan. Masuk surga dong Pak? Enggak. Dihakimi. Kalau orang percaya, harus seperti Tuhan Yesus. Tidak dihakimi. Tapi harus seperti Tuhan Yesus. Anda pernah kepikir nggak seandainya Tuhan Yesus gagal? Kacau itu. Untung nggak gagal. Kacau.
Bagaimana Allah menegakkan keadilannya? Nih, kita baca dulu ya. Dalam memenuhi atau memuaskan keadilan Allah Bapa, maka Tuhan Yesus Allah Anak memikul semua dosa dunia. Ia menjadi pengganti manusia yang seharusnya memikul akibat dosa yang dilakukan Adam. Perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Terus? Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia to ten hamartano to kosmo. Bukan dosa manusia, apalagi sebagian manusia. Dunia. Dunia bukan fisiknya, itu menunjukkan komunitas. Tapi konyol loh orang berkata, ya tapi nggak untuk semua orang. Nah, udah deh. Dosa dunia. Bukan dosa manusia, 1-2 orang. Dunia menunjukkan seluruh komunitas dari manusia yang ada di bumi ini atau di dunia ini. Nah, kalau seandainya Tuhan Yesus gagal memikul dosa dunia, keadilan Allah tidak bisa ditegakkan. Lalu gimana? Kacau nggak? Kacau. Coba pelan-pelan, perhatikan saya ngomong ini. Rasa keadilan Allah atau asas keadilan Allah atau prinsip keadilan Allah harus ditegakkan. Amin. Manusia harus dihukum. Amin. Tuhan Yesus menggantikan. Kalau Tuhan Yesus gagal, saya bisa memuaskan rasa keadilan Allah. Atau bagaimana prinsip keadilan bisa ditegakkan. Nggak ada. Nggak bisa. Lalu, waduh. Nggak kebayang rusaknya jagat raya ini. Nah, implikasinya menjadi penting tatkala kita tertumbuk pada pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Seperti Bapa artinya kalau Bapa memiliki hukum di dalam dirinya, ia dalam integritasnya yang sempurna, setia kepada keadilan dan kebenaran yang menetap permanen di dalam dirinya, sehingga ia tidak akan bisa berbuat salah. Demikian pula orang percaya. Kebenaran harus menyatu dan mengalir dalam dirinya, sehingga ia bisa hidup di dalam kebenaran itu. Jadi kalau seorang anak Tuhan berbuat kebenaran, itu bukan karena orang lain, bukan karena takut dihukum, tetapi kebenaran telah menyatu di dalam dirinya. Di sini kita memahami maksud firman Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dengan demikian kita bisa berkepribadian seperti Bapa di surga. Hebatnya saudara. Allah Bapa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, kejujuran dalam dirinya. Anggap, amin. Kita pun juga seperti itu. Masalahnya dalam diri kita ini sudah ada nggak tuh prinsip-prinsip keadilan atau kebenaran itu? Belum ada. Belajar firman. Rubah pola berpikirmu. Jadi kekristenan bukan makan hukum. Bukan ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh. Enggak begitu. Tapi ketajaman untuk memiliki nurani apa yang berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, itu target yang harus dicapai. Target yang sangat tinggi. Tetapi target ini, saudaraku sekalian, bisa dicapai kalau seseorang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus. Tidak boleh menjadikan kekristenan itu sekedar sambilan. Nah ini yang ini saya nggak tahu Anda bersedia nggak, saudara? Hidup kita harus dicurahkan penuh untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk mengerti kehendaknya, untuk melakukan kehendaknya. Kayak orang gila, itu yang waras. Daripada dengerin yang boten-boten, itu aja kita nggak segera jadi baik kok. Mesti proses bagaimanapun, apalagi yang suara dunia lebih banyak. Dan kalau orang mau ikut Tuhan Yesus, udah nggak boleh ingini dunia. Bukan berarti lalu Anda nggak boleh kerja, nggak boleh punya mobil atau rumah. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan Tuhan.